Cerita diawali dengan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah bernama Richard, ibu bernama Susan, kakak bernama Jesse, dan adik bernama Sam. Mereka sedang dalam perjalanan untuk liburan di sebuah pulau terpencil di Swedia. Bertepatan dengan perayaan 10 tahun yang dirayakan dengan semacam festival dan drama tradisional. Sehingga Richard dan keluarga pun tampak sangat bahagia dengan rencana liburan ini. Every 10 years, the islanders celebrate the festival of Karantan. or quarantine. Mummy, thank you for the info. Beliefs. Saat tiba di dermaga untuk naik kapal feri, Richard dan keluarga pun menyempatkan makan di sebuah restoran kecil yang ada di sana. Pada saat Richard dan Susan sedang memesan makanan, Jesse dan Sam pun terlihat sedang berada di belakang restoran menemukan seekor burung merpati yang kepalanya terputus yang entah siapa orang yang sudah tega melakukannya. Setelah selesai makan, si penjual pun langsung membereskan piring kotor di meja Richard sembari bertanya kemana tujuan mereka. Dan reaksi penjual ini agak mencurigakan. No. No, I just thought I'll... Sorry, where are you going? Over into Svolta. Svolta? Setelah mendengar Richard dan keluarga akan pergi ke Pulau Spalta, si penjual pun benar-benar terkejut karena mengetahui sesuatu akan kisah dan misteri dari pulau tersebut. You will not be welcome on the island. No. Why? Foreigners have... Saat Richard sedang melakukan pembayaran, si penjual yang merasa kasihan pun memperingatkan Richard untuk tidak pergi ke pulau tersebut saat perayaan festival. Karena tidak seperti yang dibayangkan, festival yang dimaksud bukanlah festival biasa seperti yang kita ketahui. Namun, Richard tetap bersikeras untuk pergi ke pulau tersebut. Have to leave. Don't say I didn't warn you. Tepat saat keluarga ini akan naik kapal feri, Richard pun baru sadar akan dompetnya yang ketinggalan. Sehingga dia meminta izin sebentar untuk mengambil dompetnya tersebut. We must leave now. And then my husband is, come on, Daddy! Hey! Saat sudah berada di kapal feri, semua penumpang yang ada di sana pun memandangi mereka berempat dengan tatapan menyeramkan. Seolah-olah keberatan akan keluarga ini yang ikut pergi ke pulau, entah perayaan macam apa yang sebenarnya diadakan di pulau itu. Richard dan keluarga pun tidak mempedulikannya dan tetap santai menikmati liburan ini. Sommar, 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 jag vill viska i ditt öra. Saat tiba di Pulau Spalta, para penumpang yang semuanya asli keturunan pulau ini pun kembali memandangi Richard dan keluarga dengan tatapan sinis. Sampai akhirnya, muncullah sosok wanita tua yang menjadi pemimpin komunitas bernama Nenek Ellie yang menjelaskan bahwa festival ini tidak dibuka untuk umum dan hanya anggota komunitas saja yang dapat ikut serta. Sehingga Nenek Ellie pun menyuruh mereka untuk segera pergi meninggalkan pulau ini. Or another. Oh! You lick my face! You lick my face! Oh, It's not all. hey. Tak lama kemudian, muncullah seorang pria keturunan asli pulau ini bernama Matt yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Richard. Berbeda dengan Nenek Ellie dan penduduk yang lain, Matt sengaja menyewakan rumah mendiang ibunya kepada Richard untuk dijadikan hunian selama mereka liburan di pulau ini. It will be short. Thank you. Okay, come on. Put your bags on the cart. We will now go to your house. Dan inilah rumah yang akan Richard dan keluarga tinggali. Tempatnya cukup bagus dan masih layak huni. Dan pada saat Jesse sedang melihat-lihat kamar tempat tidurnya, tiba-tiba... Hey, don't be scared. It's only Matt. Sekilas wajah Matt tampak menyeramkan dan mencurigakan, tapi Richard dan keluarga sama sekali tidak berpikiran buruk atau suuzon terhadapnya. Singkat cerita, ketika waktu malam tiba, suasana rumah kini menjadi berbeda setelah lampu di semua ruangan dimatikan. Di mana Richard dan Susan pun terbangun oleh cahaya yang muncul dari luar. Dan ternyata... Semua penduduk terlihat berdiri di depan rumah sembari membawa obor. Bahkan salah satunya mengenakan topeng menyeramkan. Susan pun berteriak memperingatkan mereka untuk jangan berisik, karena kedua anaknya Sam dan Jesse sedang tidur. Dan mereka semua malah memberikan hadiah seekor hewan ganggarangan yang sudah mati yang entah apa maksudnya. You can't leave that here.
Keesokan paginya, Richard pun mendatangi kediaman Matt untuk menunjukkan hewan mati yang diberikan semalam. Lalu Matt menjelaskan bahwa itu adalah semacam sambutan tradisional khas Pulau Spalta. Dan Richard diminta untuk jangan terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. I will take this to the commune. Thank you. I appreciate that. It's Thank you. Bye-bye. Pada siang harinya, Richard dan keluarga pun berkeliling pulau, sembari mencari tempat yang bagus untuk berfoto. Dan tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada seorang pria botak bernama Johan sedang mengawasi mereka berempat. Dan pada saat yang sama, restoran yang pernah Richard dan keluarga kunjungi ada beberapa polisi sedang melakukan olah TKP setelah mendapati mayat si pemilik resto yang ternyata sudah mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Nice. Karena curiga jika pelakunya adalah salah satu warga di Pulau Spalta, seorang detektif kepolisian pun langsung meluncur ke pulau tersebut untuk melakukan penyelidikan. Hal itu pun tepat saat Nenek Ellie dan beberapa penduduk sedang latihan drama untuk menyambut hari perayaan yang jatuh hari esok. Do you know Johan? Berdasarkan catatan di kepolisian, detektif mencurigai jika Johan si botaklah pelakunya karena dikenal sering mabok dan pernah melakukan pencurian. Namun, Nenek Ellie tidak mengetahui keberadaannya sekarang, dan meminta sang detektif untuk segera pergi karena dianggap mengganggu jalannya latihan drama. You have no jurisdiction here. Beralih ke Sam dan Jesse yang sedang mendatangi kafe, milik salah satu pemuda bernama Paul yang selalu menunjukkan raut wajah cemberut. Paul secara terang-terangan memberitahu bahwa keberadaan keluarga mereka di tempat ini sangat-sangat tidak diterima. Bahkan muncul 3 orang warga yang bermaksud mengusir mereka keluar dari kafe tersebut. We don't want to be here, mate, okay? My waffles. Don't look at him. Touch me. Dan ternyata, di luar sudah ada beberapa penduduk yang memakai jubah dan topeng lengkap dengan 4 peti mati yang entah ditujukan untuk siapa. Mereka pun tertawa menyeramkan yang membuat Sam dan Jesse risih, sehingga mereka berdua pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan kalian mungkin akan terkejut saat melihat Matt sedang tiduran di kamar Jesse, sembari mengenakan pakaian dalam miliknya. Entah pria macam apa si Matt ini. Jesse yang menyadari celana dalamnya hilang pun perlahan mendekati cermin. Dan ternyata, pada malam harinya, di aula komunitas warga Pulau Spalta, Nenek Ellie terlihat sedang memberikan pidato kepada seluruh penduduk terkait acara perayaan yang akan digelar besok. Disinilah akhirnya terungkap bahwa, acara perayaan yang dimaksud ternyata adalah acara turun-temurun untuk memperingati kematian nenek moyang mereka yang dibantai oleh tentara Inggris sekitar 200 tahun yang lalu. Namun yang menjadi kejutannya adalah, setelah pembantaian itu, seluruh penduduk asli keturunan Pulau Spalta berubah menjadi kanibal alias pemakan daging manusia akibat kelaparan yang melanda. Dan targetnya adalah, orang-orang keturunan asli Inggris seperti Richard dan keluarganya ini. The English arriving here has solidified my resolve. Sebenarnya sudah puluhan tahun mereka menghentikan kegiatan kanibalisme, dan hanya merayakannya dengan sebuah drama teater sebagai bentuk penghormatan. Namun setelah melihat Richard dan keluarga yang bersikeras dan memaksa tinggal di pulau ini, hasrat kanibal Nenek Ellie pun menjadi muncul lagi dan memutuskan untuk memakan mereka berempat, bersama dengan seluruh penduduk yang menyetujui akan rencana tersebut. It offered me an unsurpassed clarity. The English must be offered up. Tak hanya penduduk yang lain saja, Nenek Ellie pun mendatangi Matt untuk memberitahu akan rencana tersebut. Matt sempat menolak karena tujuan awal mendatangkan Richard dan keluarga, hanyalah untuk mengambil keuntungan dari rumah yang ia sewakan. Tetapi setelah terobsesi akan tubuh Jesse, Matt pun menjadi setuju dan akan ikut andil dalam rencana tersebut. You might. Together, we shall eat. Perhaps our friends would like some nice cookies. Keesokan harinya tepat saat hari perayaan, seluruh penduduk berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan drama teater yang biasa mereka lakukan. Barulah setelah selesai pertunjukan, mereka akan langsung memburu Richard dan keluarga untuk dihidangkan sebagai makan malam.
Di saat yang sama, Matt pun mulai menjalankan tugasnya untuk membuat Richard dan keluarga pingsan dengan cara memberikan mereka kue kering yang sudah dicampur dengan obat bius. Awalnya, mereka berempat enggan memakan kue kering yang bentuknya tidak enak itu. Tetapi setelah capek berenang dan kedinginan, Richard dan keluarga pun memutuskan untuk menikmatinya. Gross. They're really dry. Yeah, big game. Tak lama setelah Richard dan keluarganya pingsan, Matt pun muncul untuk memastikan mereka semua sudah pingsan. Tanpa sepengetahuan Nenek Ellie yang masih melakukan pertunjukan, Matt pun langsung menjalankan rencana terselubungnya, yaitu melampiaskan hasratnya kepada Jesse. Akan tetapi, Richard dan keluarga ternyata tidak pernah memakan kue kering tersebut. Mungkin kalian semua masih mengira mereka berempat adalah korban yang patut dikasihani. Kalian sudah salah besar, karena ternyata dan mungkin kalian akan terkejut saat mengetahui jika Richard, Susan, Sam, dan Jesse adalah monster yang sesungguhnya. Keempatnya adalah psikopat yang sengaja datang ke pulau ini untuk melakukan pembantaian tanpa perlu khawatir akan diganggu oleh pihak kepolisian. Alih-alih memburu keluarga kecil ini, justru Nenek Ellie dan para penduduk aslilah yang harus berlarian ketakutan menghindari kejaran Richard dan keluarga yang membrutal dan membantai secara membabi buta. Sehingga celakalah mereka semua yang benar-benar sudah salah dalam memilih korban. Malam harinya, Jesse dan Sam pun mendatangi pusat komunikasi kantor pelabuhan untuk mencegah petugas menghubungi pihak luar. Disinilah kita akan melihat jiwa-jiwa psikopat yang ada di dalam diri mereka berdua ketika Jesse dan Sam harus berakting ketakutan untuk mengelabui petugas yang ada di sana. That was a strange man. Hide from the monsters! Tak lama setelah Sam dan Jesse selesai menghabisi petugas pelabuhan, salah satu warga pun datang mengambil pistol suar yang ada di sana untuk memberikan sinyal permintaan bantuan kepada orang yang ada di luar pulau ini. Tak lama setelah pihak kepolisian di luar pulau berhasil menerima sinyal permintaan tolong, Richard dan keluarga pun kembali melanjutkan perburuan yang kali ini targetnya adalah Nenek Ellie dan sisa warga yang bersembunyi di sebuah gudang. Sehingga sempat kena tusukan yang menebus pipinya, Richard yang merupakan psikopat kejam pun sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Dia dan keluarganya langsung menjebol pintu dan berhasil masuk ke dalam sana. Ketika Richard dan keluarga sedang bersenang-senang, muncullah Paul yang bermaksud memberi peringatan. Akan tetapi, Not good. When I saw the flip. setelah Richard dan keluarga selesai bersenang-senang, kita akan melihat Nenek Ellie dan suaminya berhasil kabur melalui jalan belakang dan tidak sempat melihat seperti apa bebenguk para pelaku yang sudah membantai warganya. Tidak seperti warga lain yang lemah dan ketakutan, Nenek Ellie pun meyakinkan suaminya untuk tetap bertahan di pulau ini dan mencari kesempatan untuk menghadapi para pelaku. You can do whatever you want. Help me complete the karanta. Di saat yang sama, ketika Richard sedang rehat sembari menikmati api unggun, Richard tanpa banyak bicara menikam leher Sam hingga tumbang. Karena ternyata, Have I? Why did you do that? His characterization is 2D and cliché. siapa yang menduga jika Richard, Susan, Sam, dan Jesse bukanlah sebuah keluarga beneran? Mereka berempat adalah para psikopat yang secara kebetulan bertemu dan berakting jadi keluarga demi mengelabui orang lain. Aksi ini pun bukan yang pertama kalinya untuk mereka. Sebelumnya mereka sudah gonta-ganti partner kerja dan melakukan aksi berbeda di berbagai belahan dunia. Karena Sam dianggap memiliki sikap buruk dan menjengkelkan, maka Richard pun membunuhnya setelah semuanya sudah selesai.
Have a nice cup of tea. Tepat saat si detektif sampai di pulau ini dan melihat kekacauan yang luar biasa mengerikan, Richard pun pergi ke kediaman Matt dan baru sadar jika selama ini Matt diam-diam mengawasi mereka dari kamera tersembunyi. Melihat kemunculan nenek Ellie dan suaminya di bawah, Jesse pun meminta izin untuk mengatasinya sendirian. Dan tiba-tiba, di luar ekspektasi, Jesse pun ditembak di bagian perut tapi tidak sampai membuatnya mati karena nenek Ellie dan suaminya belum tahu bahwa yang membantai seluruh penduduk adalah Richard. Jesse pun kembali berakting dengan menjelaskan bahwa pelakunya adalah Matt. Sehingga suami nenek Ellie pun memutuskan untuk memeriksanya ke dalam kamar. Please help me. Suami nenek Ellie pun mati oleh Richard yang berpura-pura terbaring di atas kasur. Sementara Jesse, dia dihampiri oleh Susan yang masih berakting menjadi ibunya. Sampai akhirnya muncullah Richard yang datang ke sana sehingga mereka bertiga pun langsung menghentikan aktingnya yang membuat si nenek Ellie terkejut. Hingga akhirnya, The English lied, I now realize. dan tanpa diduga, psikopat memang selalu punya keberuntungan yang di luar nalar ketika detektif menembak nenek Ellie karena dianggap sebagai pelakunya. Sehingga aman sudahlah Richard yang langsung dibawa pergi meninggalkan pulau ini. Sedangkan Johan botak, ia pun ditembak mati oleh pasukan polisi yang baru datang. Dan hal itu menjadikan pertunjukan terakhir paling menyenangkan untuk Richard dan keluarga yang penuh kepalsuan itu. That was the best holiday ever. Stay together. Dan film berakhir sampai di sini.